Pada pembahasan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang sifat Allah, yakni mukhalafatul lil hawadisi. Sifat tersebut menerangkan bahwa Allah itu tidak mungkin sama dengan makhluknya. Sebab kalau ia sama seperti makhluknya, maka ia pun makhluk juga. Hal demikian mustahil bagi Allah. Untuk pembahasan kali ini, kita akan melanjutkan kepada sifat wajib bagi Allah yang kelima, yakni qiyamuhu binafsihi. Apakah kalian tahu qiyamuhu binafsihi itu? Terus, kenapa Allah mesti mempunyai sifat itu? Apakah boleh kita katakan bahwa Allah itu tidak mempunyai sifat tersebut? Apa bukti bahwa Allah mempunyai sifat tersebut? Al-Qiyam itu artinya berdiri, binafsihi artinya dengan sendirinya. Maksudnya bahwa Allah itu tidak berkehendak kepada apa dan kepada siapapun di dalam urusan yang sekecil-kecilnya sampai kepada urusan yang sebesar-besarnya. Ia tidak butuh kepada zat yang lain yang membantunya, dan ia pun tidak butuh kepada yang lainnya untuk menciptakannya, sebab ia yang menciptakan segala sesuatu. Allah itu mesti mempunyai sifat qiyamuhu binafsihi, yakni Allah berdiri dengan sendirinya. Sebab sifat tersebut itu adalah salah satu sifat yang harus ada pada Tuhan untuk membedakan antara Tuhan dan makhluk yang menciptakan dan diciptakan. Ketika sifat tersebut tidak ada, maka ia menjadi sama dengan makhluk. Kalaulah ia makhluk, tentulah ada yang menciptakan, sedangkan yang diciptakan itu bukan Tuhan. Tidak boleh, sebab kalau ia tidak mempunyai sifat itu, maka ia berdiri dengan bantuan yang lainnya. Yang butuh bantuan lainnya itu disebabkan lemah, sedang yang lemah itu adalah sifat kekurangan yang melekat kepada setiap makhluk. Kalau ia bersifat seperti itu, berarti ia makhluk juga. Bukti Allah mempunyai sifat tersebut bisa dibuktikan dengan dua jalan, yakni dengan dalil Al-Quran dan dalil pikiran. Pertama, dalil Al-Quran. Innallaha laghaniyun 'anil 'alamin. Sungguh Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam. Quran Surat Al-Ankabut ayat 6. Ayat tersebut dengan tegas menerangkan bahwa Allah itu tidak butuh kepada yang lainnya. Kedua, dalil pikiran. Tidak mungkin Allah tidak berdiri dengan sendirinya, karena jika kita berkata begitu, berarti Allah berkehendak atau berkeperluan kepada yang lainnya. Yang berkeperluan kepada sesuatu atau siapapun itu, ia yang lemah. Sedangkan yang lemah itu tidak lain melainkan makhluk. Manusia dikatakan makhluk karena manusia tidak bisa berdiri dengan sendiri. Manusia berkehendak atau berkeperluan kepada yang lainnya. Contoh sederhananya, pernah gak kita berpikir bahwa sayuran yang kita makan itu melalui proses banyak orang, yang akhirnya berada di atas meja kita. Sebelum berada di atas meja kita, harus dipasak dahulu. Sebelum dipasak, harus beli bahan dulu ke pedagang. Sebelum bahannya ada di pedagang, bahannya ada di petani. Petani gak bisa langsung numbuhin sayurannya, harus ada bibitnya dahulu, dan seterusnya. Dalam proses pembuatan sayur itu ada banyak orang yang terlibat, dan masing-masing orang itu mempunyai pemikiran atau kebijakan masing-masing yang akan berdampak kepada kualitas sayur yang kita makan nantinya. Anggap saja Allah itu tidak bisa berdiri sendiri, ia butuh kepada yang lainnya. Ketika Allah ingin menciptakan manusia, umpamanya Allah berencana membuat manusia berkulit hitam dan bertubuh kurus. Karena Allah butuh kepada yang lainnya, Allah menanyakan kepada sesamanya atas perencanaannya itu. Kata sesamanya itu harusnya diciptakan manusia yang berkulit putih dan bertubuh gemuk. Apakah pantas Tuhan yang kita sembah harus berlaku demikian? Yang perlu bantuan orang lain dalam menciptakan sesuatu. Apa dong bedanya sama yang membuat sayuran? Kita mesti yakin dan percaya bahwa Allah itu bersifat qiyamuhu binafsihi. Kalau Allah tidak bersifat qiyamuhu binafsihi, maka ia sama seperti makhluk. Kalau ia sama dengan makhluk, tentulah ia makhluk juga sepertinya.